Sidang pembacaan putusan banding penolakan atas permohonan paten nomor P0-2019-06257 dengan nomor registrasi 27 garis miring KBP garis miring 10 Romawi garis miring 2024 tanggal 12 Maret 2026 akan segera dimulai. Para majelis akan memasuki ruangan sidang. Para hadirin dimohon berdiri. Para hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang pembacaan putusan permohonan banding penolakan atas permohonan paten dengan nomor registrasi 27 garis miring KBP garis miring 10 Romawi garis miring 2024 dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sejahtera berkesimpulan, belum kita mulai pembacaan, tapi menanyakan kesiapan dari mohon spesial. Siap itu. Baik, kita mulai pembacaan. Sidang pembacaan putusan banding penolakan atas permohonan paten nomor P00-2019-062557 dengan judul Sinyal referensi MIMO Uplink dan skema transmisi data. Nomor registrasi 27 garing KBP garing 10 Romawi garing 2024 tanggal 12 Maret 2026 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Putusan Komisi Banding Paten nomor 012.1.T garing KBP 27 garing 2006. Majelis Banding Paten Komisi Banding Paten Republik Indonesia telah memeriksa dan memutuskan permohonan banding atas penolakan permohonan paten nomor P00-2019-06257 yang berjudul Sinyal Referensi MIMO Uplink dan Skema Transmisi Data dengan nomor registrasi 27 garing KBP garing 10 Romawi garing 2024 yang diajukan melalui kuasa pemohon banding Dr. Ludianto SHMHMM dari kantor Rumax pada Komisi Banding Paten tanggal 9 Oktober 2024 dan telah diterima permohonan bandingnya dengan data sebagai berikut. Pemohon banding Qualcomm Incorporated, alamat pemohon banding 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121, Street 1714, United States of America. Kuasa pemohon banding Dr. Rudianto SHMHMM. Alamat kuasa pemohon banding PT Dromax, Jalan Hayam Buruk, nomor 3I dan J, Jakarta Pusat 10120. Untuk selanjutnya disebut sebagai pemohon. Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas permohonan banding atas penolakan permohonan paten nomor P00-2019-06257 serta surat-surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut. Duduk permasalahan. 1 Romawi, berdasarkan data dan fakta yang diajukan oleh pemohon dalam dokumen permohonan banding sebagai berikut. A. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2024, pemohon menyampaikan permohonan banding atas penolakan permohonan paten nomor P00-2019-06257 dengan melampirkan 1. Surat kuasa banding tanggal 19 September 2024 dengan Dr. Ludianto SHMHMM bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa Qualcomm Incorporated dalam permohonan bandingnya lampiran 1. 2. Kopi surat permohonan paten nomor P00-2019-06257 tanggal 3 Juli 2019 bukti PG1. 3. Kopi surat pemberitahuan kekurangan persyaratan formalitas permohonan paten tanggal 24 Juli 2019 bukti PG2. 4. Kopi surat penyerahan kekurangan persyaratan formalitas permohonan paten tanggal 20 Agustus 2019 bukti PG3.
2023. 5. Kopi surat pemberitahuan persyaratan formalitas telah dipenuhi tanggal 27 Agustus 2019 bukti PB4. 6. Kopi surat pengumuman permohonan paten tanggal 3 September 2019 bukti PB5. 7. Kopi surat permohonan pemeriksaan substantif tanggal 14 Januari 2021 bukti PB6. 8. Kopi surat pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif tahap awal tanggal 17 September 2021 bukti PB7. 9. Kopi surat tanggapan hasil pemeriksaan substantif tahap 1 tanggal 8 Desember 2021 bukti PB8. 10. Kopi surat pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif tahap 2 tanggal 12 Januari 2022 bukti PB9. 11. Kopi surat tanggapan hasil pemeriksaan substantif tahap 2 tanggal 11 Maret 2022 bukti PB10. 12. Kopi surat pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif tahap lanjut tanggal 13 Juli 2023 bukti PB11. 13. Kopi surat tanggapan hasil pemeriksaan substantif tahap lanjut tanggal 11 Agustus 2023 bukti PB12. 14. Kopi surat penolakan permohonan pendaftaran paten nomor B00190657 dari Direktur Paten Desain Tata Letak Institut Terpadu dan Raca Dagang tanggal 11 Juli 2024 bukti PB13. 15. Kopi deskripsi permohonan paten nomor P00190657 yang pertama kali diajukan bukti PB14. 16. Kopi amandemen deskripsi permohonan paten nomor P00190657 bukti PB15. 17. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2005 telah dilakukan dengar pendapat atau hearing antara Komisi Banding Paten dengan pemohon agar memperbaiki surat permohonan banding paten, surat kuasa, dan kelengkapan dokumen permohonan banding atas penolakan permohonan paten nomor P00190657. 18. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2005 pemohon telah menyampaikan tanggapan hasil dengar pendapat atau hearing berupa perbaikan surat permohonan banding paten, surat kuasa, dan kelengkapan dokumen permohonan banding atas penolakan permohonan paten nomor P00190657. B. Bahwa alasan-alasan pengajuan banding tersebut adalah sebagai berikut. Tentang aspek formalitas permohonan pendaftaran paten, sinyal referensi IMO Appling dan skema transmisi data atas nama pemohon banding. 1. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2019 pemohon banding telah mengajukan permohonan pendaftaran paten biasa ke Direktur Paten Desain Tata Letak Institut Terpadu di bawah nomor P00190657 dengan judul Tindak Referensi IMO Appling dan Skema Transmisi Data Konfigurasi Sumber Daya Kontrol yang telah dilakukan perubahan judul dari sinyal referensi IMO Appling dan Skema Transmisi Data dengan perlindungan 39 klaim dengan hak prioritas di negara Amerika Serikat. 2 dan seterusnya sampai nomor 5 dia akan dibacakan. Tentang aspek substantif permohonan pendaftaran paten nomor P00190627 dengan judul sinyal referensi IMO Appling dan skema transmisi data atas nama pemohon banding. Nah, bahwa setelah selesai pengumuman permohonan pendaftaran paten tersebut, maka pada tanggal 14 Januari 2021 pemohon banding telah mengajukan permohonan pemeriksaan substantif dan Direktorat Paten Desain Tata Letak Institut Terpadu dan Raca Dagang agar pemohon paten segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan pendaftaran paten nomor P00190657 dengan judul sinyal referensi IMO Appling dan skema transmisi data atas nama pemohon banding bukti PB7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 September 2021, Direktorat Paten dan Desain Tata Letak Institut Terpadu dan Raca Dagang telah menyampaikan surat nomor KKI 3H-0502-01 P00190662 PA yang isinya memberitahukan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan substantif tahap 1 pertama terhadap permohonan pendaftaran paten tersebut masih dijumpai kekurangan ini antara lain bukti PP7. Tabel di atas bacakan. 8. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2021 pemohon banding telah menanggapi surat hasil pemeriksaan substantif KPS tahap 1
yang ditentukan oleh Direktorat Paten Desa Tataran Kesetuan terpadu dan Syadagan atas permohonan pendaftaran paten nomor P00-2019-067 dengan judul jika referensi mengaplikan skema transmisi data tanpa pemohon banding kepada pokoknya statement wilayah IPV berapa tabel dalam kebacakan. 9. Bahwa atas tanggapan tersebut pada tanggal 12 Januari 2022 Direktorat Paten Desa Tataran Kesetuan dan Nasional telah memberikan surat pemberitahuan hasil satu tahun tahap kedua, di mana tanggapan yang disampaikan masih untuk kekurangan yang IPT segera terakhir dianggap kebacakan. 10. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2020 banding telah menanggapi surat hasil legislasi nanti sampai tahap 2 yang diterbitkan oleh Direktorat Paten Desa Tataran letak sini terpadu dan kesehatan atas permohonan pendaftaran paten nomor P00-2019-047 dengan judul sinyal referensi dan skema transmisi data atas nama pemohon banding kepada pokoknya sebagaimana wilayah berikut ini IPV 10 tabel dianggap kebacakan. 11. Bahwa namun demikian pada tanggal 13 Juli 2023 Direktorat Paten Desa Tataran baru dan disyatakan telah menerbitkan surat pemberitahuan hasil putusan substantif tahap lanjut pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan paten dan dapat dilanjutkan saatnya sebelum ketika dirasa sering pada surat yang diperbaiki atau dipulangkan. 12. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2023 pemohon setelah menanggapi surat hasil putusan substantif dan tahap lanjut dan diberikan oleh Direktorat Paten Desa Tataran baru dan nasional atas permohonan pendaftaran paten nomor P00-2019-06247 dengan judul jika referensi memo update dan skema transmisi data atas nama pemohon banding yang telah pokoknya tetap sama dengan tanggapan yang telah disampaikan pada satu kali tahap 1 dan tahap 2. 13. Bahwa namun demikian pada tanggal 11 Juli 2024 Direktorat Paten Desa Tataran telah menyampaikan surat pemahaman dan 108 PTP 14 tahun 2047 yang memberitahukan bahwa hasil pemeriksaan substantif permohonan pendaftaran paten nomor P00-2019 tahun 2047 dengan judul sinyal referensi memo update dan skema transmisi data atas nama pemohon banding telah ditolak dikarenakan tidak memenuhi unsur ketentuan pasal 1 ayat 2 ke-4 pasal 95 ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten tentang pengajuan banding terhadap penolakan paten dan jangka waktu pengajuan banding. 14. Bahwa adanya penolakan terhadap permohonan paten nomor P00-19-06247 dengan judul sinyal referensi memo update dan skema transmisi data atas nama pemohon banding didasarkan atas hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh Direktorat Paten Data atau Taksi Pembangunan dan Desa Data tanggal 11 Juli 2024. 15. Bahwa oleh karena itu pemohon banding dapat mengajukan banding terhadap penolakan pemohon paten tersebut Komisi Banding Paten sebagaimana ketentuan pasal 8 ayat 1 paten yang dinyatakan yang akan mengerjakan. 16. Bahwa oleh karena itu pemohon banding masih dapat mengajukan banding atas penolakan pemohon paten nomor P00-2019-06247 dengan judul aplikasi yang transmisi data atas nama pemohon banding karena masih dalam tenggat waktu 3 bulan sejak tanggal 25 surat pemerintahan tersebut dan tanggal 11 Juli 2024 tentang paten terlintas permohonan paten nomor P00-2019-06247 dengan judul segala referensi memo aplikasi yang transmisi data memiliki unsur penggaruhan dan mengandung langkah efektif serta dapat dapat diusai. 17. Bahwa perlindungan terhadap suatu paten didasarkan pada ketentuan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Paten menyatakan paten diberikan untuk versi yang baru mengandung langkah efektif serta dapat diusai. 18. Bahwa perlindungan suatu paten sebagai Undang-Undang Nomor Tahun 2016 tentang paten jadi harus memiliki kriteria yang satu bagi versi yang baru juga mengandung langkah efektif dan dapat diusai. Dan seterusnya dianggap kebanyakan. 19. Bahwa secara jujur maupun de facto permohonan paten nomor P00-2019-06247 dan judul referensi memo update dan skema transmisi data atas nama pemohon banding telah memenuhi 3 kriteria tersebut. Jadi merupakan satu versi yang baru mengandung efektif yang dapat yang sebagai berikut tabel dianggap dibacakan. 20. Bahwa berdasarkan hal tersebut dapat terlihat sangat jelas bahwa permohonan paten nomor P00-19-06247 dengan judul
segala referensi maimu upload dan skema transmisi data atas nama pemohon banding telah memenuhi unsur ketentuan pasal 56 ayat 1 video pasal 58 video pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten tidak secara juridis baku untuk paten teknik. Tentang adanya ketidakcermatan dan kelalaian pemeriksa paten dalam periksa permohonan paten nomor E 00/2019-06-257 dengan judul sinyal referensi memo aplikasi skema 21 bahwa mohon banding sangat keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran paten nomor P 00/2019-6-257 dengan judul sinyal referensi memo aplikasi skema transmisi data. Dengan penolakan tersebut dapat mempertimbangkan upaya pemohon banding dalam melakukan perbaikan-perbaikan terhadap deskripsi dan TC pada permohonan pendaftaran paten biasa nomor P 00/2019-06-257 dengan judul sinyal referensi memo aplikasi data para urat-urat yang telah disampaikan oleh pemohon banding. 22 bahwa tanpa mempertimbangkan tanggapan yang diajukan oleh pemohon banding mengenai redaksi penyusunan deskripsi atau klaim yang sifatnya administratif Direktorat Paten atau Takut Baru dan Rahasia Dagang memo aktif dan skema transmisi data atas nama pemohon banding landasan nyatanya malah menerbitkan surat nomor KI 3 KI 050108 TPE 2019 06-257 setanggal 11 Juli tahun 2024 perihal pemberitahuan penolakan permohonan paten nomor P 02/2019-06-257 dengan judul sinyal referensi monitoring dan skema transmisi data karena beberapa klaim yang tidak jelas. Ketiga, bahwa pemohon banding sangat keberatan dengan adanya penolakan tersebut mengingat pemeriksaan paten tidak cermat dalam memastikan ketentuan dan pedoman dalam pemeriksa permohonan pendaftaran paten yang berkaitan dengan teknologi program komputer sebagaimana uraian landasan berdasarkan undang-undang nomor 13 tahun 2016 tentang paten sebagai berikut. Pasal 4 menyatakan fungsi tidak mencakup dan seterusnya yang harus dibacakan. 24 bahwa komputer volumetric inventory AI adalah invensi yang mengimplementasikan implementasinya melibatkan penggunaan komputer dan peralatan lain seperti program, di mana satu atau lebih itu invensi direalisasikan secara keseluruhan atau sebagian oleh program komputer. Program komputer dianggap sebagai penemuan dan memiliki karakter teknis. 25 bahwa secara faktual pemeriksa paten tidak cermat dalam melakukan pemeriksaan terhadap permohonan pendaftaran paten nomor P 02/2019-06-257 dengan judul sinyal referensi memo update dan skema transmisi data atas nama pemohon banding. Mengingat landasan terhadap penolakan ini sebelumnya telah dikemukakan dan di atas dalam setidaknya 5 permohonan paten sebelumnya yang diajukan oleh pemohon banding dan diperiksa oleh pemeriksa paten yang sama dengan putusan penolakan oleh Komisi Banding Paten diajukan oleh Direktorat Paten yakni antara lain nomor P 00/2016-05-641 penolakan pemeriksaan paten berdasarkan oleh Komisi Banding Paten PCDE dan seterusnya dianggap telah dibacakan. 26 bahwa adanya penolakan tersebut jelas sangat merugikan pemohon banding mengingat terhadap setiap surat yang diterbitkan oleh Direktorat Paten terhadap kasus Batu dan Rahasia Dagang di pemeriksa paten. Pemohon banding telah melakukan upaya amandemen atau perbaikan terhadap deskripsi dan klaim permohonan paten nomor P 00/2019-06-257 yang terkait dengan paten sepadan di Eropa nomor
187057522 bahwa nomor 27 bahwa selama proses pihak direktorat paten atau padu dan negara si pemeriksa paten tidak menunjukkan indikasi adanya penyangkalan terhadap amandemen yang dibuat oleh pemohon banding maupun menyediakan ruang untuk diskusi langsung dengan pihak pemohon banding hingga menjadi terang benderang hal apa saja yang menjadi persoalan pada permohonan paten tersebut. 28 bahwa pemohon banding sebagai pemohon yang bersifat baik tentunya harus mendapat yang konkret jika dirasa masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki dalam redaksi mengenai mengingat penolakan tersebut jelas berkaitan dengan tiga kriteria mengenai pemberian perlindungan paten hingga sejatinya penolakan tersebut haruslah tidak ditentukan oleh Direktorat Paten tata letak sirkuit padu dan rahasia dagang si pemeriksa paten. 29 bahwa bukti adanya kegagalan tidak cermatan dan kelalaian pemeriksa paten dalam melakukan pemeriksaan substantif pada permohonan paten nomor P002 2019 0625 itu dengan judul sidang referensi kaping dan skema praktisi data atas nama pemohon banding adalah A. Bahwa pemeriksa paten telah gagal mengaplikasi selama proses pemeriksaan substantif Pren 1-13 yang bertolak sejatinya yang tertolak sejatinya sesuai dengan P yang diterbitkan oleh paten pada Eropa nomor 187057522. B, C, D, E, dan F yang dapat dibacakan 30 bahwa dalam permohonan ini pemeriksa paten telah gagal mengikuti praktek pemeriksaan paten di Indonesia. Format klaim dan klaim yang ditolak telah dinilai memiliki penjelasan oleh direktur paten atau komisi banding paten setidaknya 6 kali sebelumnya. Segala pemeriksa panduan praktek pemeriksaan paten Indonesia telah berkekuatan hukum. Tetap dan adanya penolakan pada ini telah merugikan pemohon banding dalam hal waktu yang terbuang, biaya yang terbuang, dan hilangnya kepercayaan tinggi atas paten pemohon banding di Indonesia. Selain itu, terdapat juga adanya masalah potensi kehilangan hak paten yang berharga, sementara itu di yang lain, pemohon banding telah melakukan riset melalui ide dan kekayaan seperti kekayaan teknologi yang baru, kekayaan intelektual berupa teknologi yang baru dan bermanfaat bagi khususnya teknologi program 31 bahwa sebagaimana diketahui pendaftaran paten ini merupakan salah satu pendapatan bagi negara yang sebelumnya keberadaannya belum mendapat dukungan penuh dari para pemangku kepentingan dan para investor yang telah bersusah payah menciptakan teknologi terpacu melahirkan teknologi lainnya bagi aset dan kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia. 32 bahwa dengan demikian sudah sepatutnya jika Direktorat Paten menerima dan memberikan perlindungan terhadap permohonan paten nomor P00 2019 06257 dengan judul final referensi memo kaping dan skema praktisi data dan nama pemohon banding yang diajukan pada tanggal 23 Juli 2019 tentang permohonan pendaftaran paten nomor P nomor 20190 dan kasus terdapat di Direktorat Paten bahwa berdasarkan laporan yang sudah di atas kiranya komite banding berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan menyebutkan hal tersebut. 1. Mengabulkan permohonan banding dari pembanding. 2. Menyatakan bahwa pembanding atas permohonan paten nomor P nomor 20190 seterusnya masih dalam tenggang waktu pengajuan banding. 3. Menyatakan bahwa permohonan paten nomor P nomor 20190 dengan keputusan memenuhi unsur ketentuan pasal 1 ayat 2 dan pasal 5 ayat 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 paten.
menyatakan bahwa pembanding telah menanggapi surat pemeriksaan klarifikasi permohonan dari kabupaten sehingga tidak memenuhi unsur tidak memenuhi unsur ketempatan 4 Undang-Undang 13 tahun 2004. 5. Memerintahkan kabupaten dengan tetap tersebut baru direncanakan untuk mengabulkan, menerima dan memberikan perizinan paten terhadap permohonan paten nomor P nomor 205 nomor 27 dan seterusnya. Atau apabila menurut komisi banding paten yang besar membantu ini, saya minta untuk putusan yang sejajarnya itu 2 Mei. Berdasarkan data dan fakta yang ada dalam dokumen permohonan paten nomor P nomor 2190625 dari pemohon tersebut bahwa direktur paten desain peta data sekitar baru dan berjalan direktur jenderal dan melakukan surat pembukaan hasil pemeriksaan lanjut tanggal awal nomor kali nomor pakai 3 hari mulai 5/21 P nomor 2190627 TA tanggal 17 September 2021 dalam menyampaikan amalan pada 2021. Format P nomor 2190627 diartikan melalui PTT di mana poin 1 sampai 39 permohonan ini sama dengan poin 1 sampai 39 aplikasi yang namanya PTT Miring US 201 dan 015 dengan nomor publikasi WO 201 dan 144 2. Hasil permohonan klaim tersebut di atas dinilai klaim 3 sampai 8, 10, 11, 15 sampai 20 dan 26 sampai 39 memiliki kebaruan. Klaim 1, 2, 9, 12 sampai 14 dan 21 sampai 25 tidak memiliki kebaruan. Klaim 1 sampai 39 tidak memiliki langkah NT. Klaim 1 sampai 39 dapat dikatakan dan bukti. Untuk di 39 dia bisa 237 untuk positif sendiri dia 208 dan sendiri nomor 1. B. Bahwa direktur paten desain pertengahan itu baru dikatakan Direktur Jenderal dengan Ketua mengeluarkan surat pemberitahuan nomor KKI 3 HI 050202 P nomor 209 TR tanggal 12 Januari 2002 dengan menunjukkan hal tersebut sebagai berikut. Menindaklanjuti surat pemberitahuan 1 KKI 3 HI 05 1 P nomor 209 0625 tanggal 17 September 2021 tahun 2021 dapat disampaikan bahwa perbaikan isi klaim dan gambar belum disampaikan sebagaimana diminta oleh direktur pada pembukaan ATS tersebut. B. Laporan penyampaian perbaikan program nomor MD DPT 211-23510 ke tanggal 8 Desember sebagai tanggapan surat pembukaan tersebut. Tahap 1 dianggap belum sampai karena tidak sesuai dengan kurang yang kita di mana amandemen klaim tersebut di atas nilai klaim 12 sampai 13 tidak jelas dan seterusnya. Klaim 1 sampai 11 tidak dapat dikatakan mengaku pada hasil pembuatan dan secara opak dan seterusnya. Oke, penyampaian tersebut dibatasi dengan waktu yang telah ditentukan pada halaman depan sesuai yang juga sekaligus sebagai surat peringatan terakhir. Oke. Bahwa direktur paten desain tata itu terpadu berdasarkan direktur bukan berpengalaman nanti pemeriksaan standar lanjut nomor API 3 kali 05 TL P nomor 209 itu tanggal 13 Juli 2023 dengan menyampaikan hal tersebut. Permohonan ini dapat dilanjutkan pembukaannya sebelum tidak terkait pada surat ini diperbaiki. B. Bahwa direktur paten yang desain terbaru dan rahasia dagang direktur penyelesaian intelektual mengeluarkan surat pemberitahuan permohonan paten nomor API 3
kali 3 kali 05 nomor penumpang PP P0021 2019 tanggal 11 Juni 2024 dengan menyampaikan hal sebagai berikut. Permohonannya diajukan dengan prioritas. Sebelumnya berdasarkan hasil pemeriksaan bertanggung jawab ini nomor kali 3 dan seterusnya. Oleh karena ditetapkan klaim 1213 dan 12 sampai 13 nomor PO nomor 1906 tidak memenuhi ketentuan 1 ayat 2 dan pasal 25 ayat 4 Undang-Undang nomor 13 tahun 2021 materi tindak perumpamaan 2 pertimbangan satu mengimbau bahwa permohonan paten ini yang ditolak permohonan paten pada tanggal 11 Juli 2024 dan permohonan banding atas penolakan permohonan paten nomor P nomor 2019 nomor 257 dengan judul sinyal referensi dulu aktif dan skema transmisi data yang diajukan berdasarkan 9 Oktober 2024. Sehingga permohonan banding masih dalam jangka waktu pengajuan banding terhadap keputusan sesuai ketentuan pasal 68 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang 2. Menimbang bahwa spesifikasi paten yang menjadi objek penolakan sebagaimana disampaikan oleh surat pemberitahuan penolakan permohonan paten nomor HKI 3 KI 05 nomor 1 08 TP P nomor 2019 nomor 257 tanggal 11 Juli 2024 sebagai objek banding ialah spesifikasi paten yang disampaikan pemohon melalui surat nomor ND dari Pres dari PPT 202308 2473 tanggal 11 Agustus 2023 dengan judul sinyal referensi demo April dan skema transmisi data dengan rincian yang terdiri atas deskripsi 55 halaman yang 1 hingga 13 abstrak dan gambar 1 hingga 24. 3. Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh majelis banding sebagai berikut. A. Klaim yang menjadi objek penolakan sebagaimana disampaikan pada surat pemberitahuan penolakan permohonan paten nomor HKI 3 HKI 05 01 08 TP P 0201 6257 tanggal 11 Juli 2024 ialah 1. Suatu metode untuk komunikasi nirkabel oleh perlengkapan pengguna terdiri dari menertibkan 802 ukuran grup blok sumber perlengkapan dibagi untuk digunakan transmisi sinyal referensi suara SMS di mana transmisi SMS dialokasikan melalui bandwidth meliputi 1 atau lebih DRT dan di mana masing-masing dari 1 atau lebih DRT meliputi 1 atau lebih blok sumber prakomodan DRT dan penetrasi transmisi 804 transmisi SMS ke stasiun basis PS dalam kesesuaian dengan determinasi di mana masing-masing PLT terkait dengan prakoder yang berbeda dan di mana prakoder yang sama digunakan untuk transmisi SMS dalam masing-masing PLT. Butir 2 hingga 13 yang dibacakan.
setelah melakukan pemeriksaan substantif atas majelis banding oleh majelis banding terhadap klaim 1 sampai dengan klaim 13, dapat disampaikan hasil pemeriksaan substantif sebagai berikut. A. Analisa kejelasan klaim. Klaim 1 sampai dengan klaim 8 dikategorikan sebagai metode untuk komunikasi nirkabel oleh perlengkapan pengguna. Oke. Itu perlindungan yang diinginkan dari klaim 1 sampai dengan klaim 8 dinilai jelas dan didukung oleh deskripsi. Klaim 9 sampai dengan klaim 11 dikategorikan sebagai metode untuk komunikasi nirkabel oleh stasiun basis PS. Lingkup perlindungan yang diinginkan dari klaim 9 sampai dengan klaim 11 dinilai jelas dan didukung oleh deskripsi. Klaim 12 dikategorikan sebagai peralatan komunikasi nirkabel oleh perlengkapan pengguna. Lingkup perlindungan yang diinginkan dari klaim 15 dinilai jelas dan didukung oleh deskripsi. Klaim 13 dikategorikan sebagai peralatan untuk komunikasi nirkabel oleh stasiun basis PS. Lingkup perlindungan yang diinginkan dari klaim 13 dinilai jelas dan didukung oleh deskripsi. Oleh karenanya, majelis banding menilai bahwa klaim 1 sampai dengan klaim 13 dinilai jelas dan didukung oleh deskripsi. Sehingga memberi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 25 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang APR. Selanjutnya, lingkup intervensi sesuai dengan klaim 1 sampai dengan klaim 13 dinilai tidak memperluas lingkup intervensi saat pertama kali dilakukan, sehingga tidak bertentangan dengan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang APR. 2. Analisa pembaruan langkah inventif dan ketetapan dalam industri. A. Dokumen-dokumen pembanding yang digunakan dalam pemeriksaan pembaruan dan langkah inventif ialah dokumen D1, EP-A1, 2, 262307, B. Dokumen D2, EP-A1, 2584810. 3. Dokumen D3, BO-A1, 2013-153-269. 4. Dokumen D4, US A1 201 nomor 30304. Berdasarkan dokumen-dokumen pembanding D1 hingga D4 tersebut yang atas dapat disampaikan hal sebagai berikut. D1 merupakan dokumen pembanding terbuka yang mengungkapkan suatu perangkat stasiun seluler komunikasi nirkabel yang mampu menekan peningkatan sumber daya XRS, bahkan ketika stasiun seluler yang dilengkapi dengan sejumlah antena. Dalam perangkat ini, bagian pembobotan 115 membobot data transmisi yang dimasukkan dalam bagian IFFT 111 dan SRS yang dimasukkan dari bagian IFT 114 dengan menggunakan matriks pra-permodulan O dan matriks pra-permodulan O. IFT yang ortogonal terhadap matriks pra-permodulan. Unit control 106 mengontrol interval penggunaan matriks pra-permodulan O secara independen dan interval penggunaan matriks pra-permodulan O. D1 tersebut tidak mengungkapkan
dari klaim mandiri. Klaim 1, klaim 9, klaim 12, dan klaim 13. Sehingga klaim-klaim tersebut dinilai baik. Karena itu klaim-klaim turunannya klaim 2 hingga klaim 8, klaim 10 hingga klaim 11, klaim 12, dan klaim 13 juga dinilai baru. Fitur-fitur teknis yang membedakan klaim interval dengan banding. D1 terdapat adalah menentukan 8,2 ukuran grup blok sumber organ jadi untuk UE itu digunakan untuk transmisi sinyal transmisi suara SMS. Di mana transmisi SMS dialokasikan melalui bandwidth meliputi 1 atau lebih yakin dan di mana masing-masing dari 1 atau lebih lagi meliputi suatu atau lebih blok sumber komponen PAB dan mentransmisi S804 transmisi SMS ke stasiun basis DS dalam kesesuaian dengan determinasi di mana masing-masing hierarki terkait dengan prakoder yang berbeda dan di mana prakoder yang sama digunakan untuk transmisi dan akses dalam masing-masing hierarki. Fitur-fitur teknis yang tidak diungkapkan tersebut dinilai tidak dapat diduga oleh orang yang ahli dalam bidang melalui pengungkapan yang ada pada dokumen-dokumen pembanding baik secara mandiri ataupun dengan dikombinasikannya sehingga subjek matter invensi sesuai dengan klaim 1 sampai dengan klaim 13 dinilai baru dan mengandung langkah-langkah invent dan berdasarkan dokumen-dokumen pembanding tersebut. Oleh karenanya, majelis banding menilai bahwa klaim 1 sampai dengan klaim 13 dinilai baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 1, pasal 5, pasal 7, dan pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang 4. Menimbang bahwa berdasarkan data dan fakta sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 3 di atas, majelis banding berkesimpulan bahwa permohonan banding nomor registrasi 27 garing KPP garing Romawi 10 garing 2024 atas penolakan permohonan paten nomor P02019 623/2047 yang berjudul sinyal referensi NIMO Aktif dan skema transmisi data terhadap klaim 1 hingga dengan klaim 12 dinilai telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat 1, pasal 5, pasal 7, pasal 8, dan pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang memutuskan bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari data dan fakta tersebut di atas, Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten Republik Indonesia memutuskan 1. Menerima klaim 1 sampai dengan klaim 13 permohonan banding terhadap penolakan atas permohonan paten dengan nomor registrasi 27/10/10/Romawi/2024 dengan nomor permohonan paten P0019-06257 yang berjudul sinyal referensi NIMO, uplink, dan skema transmisi data sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini. 2. Meminta Menteri Hukum Republik Indonesia untuk menindaklanjuti dengan menerbitkan sertifikat paten. 3. Meminta Menteri Hukum Republik Indonesia untuk mencatat dan mengumumkan hasil putusan majelis banding ini melalui media elektronik dan atau non elektronik.
Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis banding paten Komisi Banding Paten Republik Indonesia pada sidang terbuka untuk umum hari Kamis tanggal 12 Maret 2006 dengan Ketua Majelis Banding Sinor Notogatoro dan anggota Majelis Banding sebagai berikut: M. Adril Rusli, STMM, Profesor Insinyur Wardito, MSc, PhD, Insinyur Budi Suratno, MIPL, dan Ligawati Hakim SH LLM, dibantu oleh Sekretaris Komisi Banding Paten Mariti Pusporidi SH MSc, serta dihadiri oleh pemohon dan termohon. Jakarta, 12 Maret 2006, Ketua Majelis Insinyur Rahmat Gotoro, anggota Majelis M. Adril Rusli, STMM, Profesor Insinyur Wardito, MSc, PhD, Insinyur Budi Suratno, MIPL, Ligawati Hakim SH LLM, Sekretaris Komisi Banding Maritim Pusporidi SH MSc ditandatangani. Demikian sidang pembacaan putusan dan sidang terbuka dinyatakan ditutup. Sidang pembacaan putusan banding penolakan telah ditutup oleh majelis dan dinyatakan selesai. Majelis meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali dan dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang. Terima kasih. Sidang pembacaan putusan banding penolakan atas permohonan paten nomor P00221-06957 dengan nomor registrasi 28-KBP-10 Romawi -2024 tanggal 12 Maret 2026 akan segera dimulai. Para majelis akan memasuki ruangan sidang. Para hadirin dimohon berdiri. Para hadirin silakan duduk kembali. Sidang pembacaan putusan permohonan banding penolakan atas permohonan paten dengan nomor registrasi 28-KBP-10 Romawi -2024 dimulai. Maka pemohon dan termohon sudah siap ditanyakan. Siap. Sidang pembacaan putusan banding penolakan atas permohonan paten nomor P0 2021-06957 dengan judul Seleksi Transformasi Implisit dalam Pengkodean Video registrasi 28 KBP 10 Maret 2024 tanggal 12 Maret 2026 nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Putusan Komisi Banding Paten nomor 011 1 T dari KBP 28/2026. Majelis Banding Paten Komisi Banding Paten Republik Indonesia telah memeriksa dan memutuskan permohonan banding atas penolakan permohonan paten nomor B00 2021-06957 yang berjudul Seleksi Transformasi Implisit dalam Pengkodean Video dengan nomor registrasi 28/KBP-10 yang diajukan oleh penguasa pemohon banding Dr. Rudiati SK MKMM dari Kantor Konsultan Kekayaan Intelektual Rumah pada Komisi Banding Paten tanggal 9 Oktober 2024 dan telah diterima permohonan bandingnya dengan data sebagai berikut. Pemohon banding kelompok kooperatif alamat pemohon banding 475 Motor Spek Sandiaga California 9221-1714 kuasa pemohon banding Dr. Rudiati SHM HMM alamat kuasa pemohon banding
rumah dan ayam untuk nomor 3 Jakarta Pusat 10.120. Selanjutnya disebut sebagai pemohon. Jadi banding paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas permohonan banding atas penolakan permohonan paten nomor B00-2021-0947 beserta surat-surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut. Duduk permasalahan. Satu lembaga. Berdasarkan data dan fakta yang diajukan oleh pemohon dalam dokumen permohonan banding sebagai berikut. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2024 pemohon menyampaikan permohonan banding penolakan atas permohonan paten nomor B00-2021-0947 dengan melampirkan 1. Surat kuasa tanggal 19 September 2024 dengan Dr. Yulianto SKM dan atas nama kuasa Koreket dalam penelitian bandingnya lampiran 1. 2. Salinan formulir permohonan pendaftaran paten nomor P00-2021-0947 tanggal 31 Agustus 2021 sebagai fase nasional dari permohonan PCP nomor PC3S2022 dalam dan judul seleksi transformasi implisit dalam permohonan PP1. 3. Salinan surat pemberitahuan persyaratan formalitas dalam dipenuhi nomor KKI 3 kali 050102 P00 tanggal 1 September 2021 IPB 2. 4. Salinan surat pemberitahuan permohonan paten telah ditemukan nomor KKI 3 kali 050103 dari PGD dari 0810 tanggal 10 September 2021 IPB 3. 5. Salinan formulir permohonan perpisahan substantif paten nomor P00-2021-0947 tanggal 7 Maret 2023 Nah, salinan surat pemberitahuan hasil perpisahan substantif tahap awal nomor atas 3 01 P00-2021-09 tanggal 11 Agustus 2023. 7. Salinan surat tanggapan hasil perpisahan substantif tahap awal permohonan paten nomor P00-2021-0957 yang disampaikan oleh pemohon melalui surat formal PT dan SDCT 2311-311 tanggal 6 November 2023 beserta paten Amerika Serikat nomor US 1153-9252 dalam bahasa Inggris dan spesifikasi paten yang terdiri atas deskripsi di 5 halaman 157 abstrak dan gambar 113 IPB 8. Salinan surat pemberitahuan penolakan permohonan paten nomor AKD 3 kali 050108 TPP nomor 2021-0947 tanggal 11 Juli 2024. 9. Salinan spesifikasi paten yang pertama kali ditekan dan di atas deskripsi di 5 halaman 1-9 abstrak dan gambar 1-11 IPB 8. 10. Salinan spesifikasi paten amandemen yang di atas deskripsi di 5 halaman 1-7 abstrak dan gambar 1-11 IPB 9. 11. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2024 telah dilakukan pendapat hearing antara Komisi Banding Paten dengan pemohon akan memperbaiki surat permohonan banding paten berkuasa dan kelengkapan dokumen permohonan banding atas melakukan permohonan paten nomor P00-2021-0947. 12. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2025 pemohon telah menyampaikan tanggapan hasil surat pendapat hearing berupa perbaikan surat kuasa, surat banding permohonan paten, surat kuasa dan kelengkapan dokumen permohonan banding atas penolakan permohonan paten nomor B00-2021-0957. B. Alasan-alasan permohonan banding tersebut sebagai berikut. Tentang aspek formalitas permohonan pendaftaran paten atas nama pemohon banding. 1. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2001 pemohon banding telah mengajukan permohonan pendaftaran paten jasa dari Direktorat Paten dan tata letak sentuh terpadu di bawah nomor P00-2021-0657 dengan judul seleksi transformasi implisit dalam kebudayaan video dengan perlindungan 29 klaim defensi dengan hak prioritas di negara Amerika Serikat tanggal 12 Maret 2019 dengan nomor prioritas 62-817-397 dan tanggal 11 Maret 2020 dengan nomor prioritas 16-815-920-1. Bahwa pada tanggal 1 September 2021 Direktur Paten bisa tata letak sentuh terpadu
dan Raja Dagang telah menerbitkan surat resmi nomor dan seterusnya bukti PB2. 3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 September 2021, Direktur Paten di Santa Terletak Sebut Padu dan Raja Dagang telah menerbitkan surat resmi nomor HKI dan seterusnya atas nama pembanding telah diumumkan pada tanggal 27 September 2019 dengan nomor publikasi 2021-PID-08010 bukti PB4 yang seharusnya bukti PB3 tentang aspek substantif permohonan daftaran paten nomor P00-2019-06957 dengan judul Seleksi Transformasi Implisit dalam Kode Video atas nama pemohon banding. 4. Bahwa setelah selesainya pengumuman permohonan daftaran paten tersebut, maka pada tanggal 7 Maret 2003, pemohon banding telah mengajukan permohonan pemeriksaan substantif ke Direktur Paten Desain Tata Letak Sebut Padu dan Raja Dagang agar pemeriksaan paten segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan daftaran paten nomor P0021-06957 dengan judul Seleksi Transformasi Implisit dalam Pembelian Video bukti PB5 yang seharusnya bukti PB4. 5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Agustus 2001 Direktur Paten dan seterusnya diminta untuk mengajukan klaim pada permohonan paten tersebut dengan batas waktu 17 Desember 2001, yakni antara lain bukti PB6 yang seharusnya bukti PB5. Tabel yang dibacakan 6. Bahwa pada tanggal 6 November 2001, pemohon banding telah menanggapi surat hasil pemeriksaan substantif APS tahap 1 yang diterbitkan oleh Direktur Paten Desain Tata Letak Sebut Padu dan Raja Dagang atas permohonan pendaftaran paten nomor P0021-06957 dengan judul dan seterusnya sebagaimana uraian berikut bukti PB7 yang seharusnya bukti PB6. Tabel yang akan dibacakan 7. Bahwa namun demikian, setelah lamanya proses pengajuan tanggapan terhadap hasil pemeriksaan substantif tahap 1 pada tanggal 11 Juli 2004, Direktur Paten dan seterusnya telah ditolak dikarenakan tidak memenuhi ketentuan pasal 1 dan 2 untuk pasal 254 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2015 tentang paten bukti PB7 tentang pengajuan banding terhadap penolakan permohonan paten dan jangka waktu pengajuan banding. 8. Bahwa adanya penolakan terhadap permohonan paten nomor P00-2021-06957 dengan judul dan seterusnya sampai dengan nomor 10 tentang patentabilitas permohonan paten nomor P00-21-06957 dengan judul Seleksi Transformasi Implisit dalam Pembelian Video memiliki unsur kebaruan dan mengandung langkah kritik serta dapat diterapkan di industri. 11. Bahwa perlindungan terhadap suatu paten didasarkan pada ketentuan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Menyatakan paten diberikan dan seterusnya. 12. A, B, dan C jangan dibacakan. 13. Bahwa secara de jure maupun de facto permohonan paten nomor P00-21-06957 dengan judul Seleksi Transformasi Implisit dalam pembelian video atas nama pemohon banding telah memenuhi kriteria 3 kriteria tersebut, yakni merupakan suatu impresi yang baru, mengandung langkah kritik dan dapat diterapkan dalam bukti. Tabel yang akan dibacakan 14. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas terlihat sangat jelas bahwa permohonan paten nomor P00-2021-06957 dengan judul Seleksi Transformasi Implisit dalam pembelian video atas nama pemohon banding telah memenuhi unsur ketentuan pasal 1 dan 2 dan pasal 254 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten, sehingga secara yuridis patut untuk dapat diberikan perlindungan paten atau kredit.
tentang ketidakcermatan dan kelalaian pemeriksa paten dalam memeriksa permohonan paten nomor P0020210697 dengan judul seleksi transformasi implisit dalam pengkodaan video. Nomor 15. Bahwa pemohon banding sangat keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran nomor paten nomor P0020210697 oleh Direktorat Paten Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, mengingat penolakan tersebut tanpa mempertimbangkan upaya pemohon banding dalam melakukan perbaikan terhadap deskripsi dan template pada permohonan pendaftaran paten biasa nomor P0020210697 dan judul seleksi transformasi implisit dalam pengkodaan video atas nama pemohon banding sebagaimana lampiran surat hasil pemeriksaan substantif nomor KI strip 3 strip KI titik 05 titik 01 titik 08 strip TA strip T 2021 06 dan 57 tertanggal 11 Agustus 2023. Poin 16 sampai dengan poin 26 dianggap telah dibacakan. Tentang permohonan pendaftaran paten nomor P0020106957 atas nama pemohon banding patut terdaftar di Direktorat Paten atau Aktif Terpadu dan Rahasia Dagang. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang kami uraikan di atas, kiranya Komisi Banding Paten berkenan untuk memeriksa permohonan banding ini dan memutuskan hal sebagai berikut. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding yang untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa permohonan pendaftaran paten nomor P0020106957 dengan judul seleksi transformasi implisit dalam pengkodaan video tanggal 31 Agustus 2021 untuk perlindungan 29 klaim invensi dengan hak prioritas di negara Amerika Serikat tanggal 12 Maret 2019 dengan nomor prioritas 62 dari 817 397 dan tanggal 11 Maret 2020 dengan nomor prioritas 16 dari 815 920 atas nama pemohon banding OneCom Incorporated. Masih dalam tenggang waktu pengajuan banding. Poin 3 hingga poin 5 dianggap telah dibacakan. Berdasarkan data dan fakta yang ada dalam dokumen permohonan paten nomor P0020106957 dari termohon dan selama persidangan sebagai berikut. A. Bahwa Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mengeluarkan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif tahap awal nomor AKI strip 3 strip KI titik 05.05.01.08 strip TA strip P002012106957 tanggal 11 Agustus 2023 dengan menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Permohonan P0020210697 ini diajukan melalui PCT di mana klaim 1 sampai dengan 29 permohonan ini sama dengan klaim 1 sampai 29 aplikasi internasional nomor PCT dari US 2020-022-363 dengan nomor publikasi WO 2020-186-042A1. 2. Hasil pemeriksaan klaim tersebut di atas dinilai: A. Klaim 8 memiliki kebaruan. B. Klaim 1 sampai dengan 7, 9 sampai 14 tidak memiliki kebaruan. Klaim 1 sampai dengan C. Klaim 1 sampai dengan 14 tidak memiliki langkah inventif. D. Klaim 1 sampai 14 dapat diterapkan dalam industri. E. Untuk lebih detailnya, lihat di SA
garing 237 untuk PCT garing US 2020 garing 022363 hingga poin F dan dianggap telah dibacakan. D. Bahwa Direktur Paten bisa tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mengeluarkan surat pemberitahuan penolakan permohonan paten nomor HKI strip 3 strip KI titik 05 titik 01 titik 08 strip TP strip P 0020210697 tanggal 11 Juli 2024 dengan menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Alasan penolakan. Permohonan ini diajukan menggunakan hak prioritas. Selanjutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan substantif di bawah ini, nomor HKI strip 3 strip KI titik 05 titik 01 titik 08 strip TA strip P 00201 06957 tertanggal 11 Agustus 2023 menanggapi keberatan sehubungan dengan patentabilitas dan ketidakjelasan klaim permohonan. Adapun penyampaian perbaikan kekurangan nomor ND dari RES dari DPT 23113311 tertanggal 6 November 2023 sebagai tanggapan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif tahap awal tersebut dinilai amandemen klaim tidak jelas. Oleh karenanya, ditetapkan klaim 4 sampai dengan 7 permohonan P002106957 ini tidak memenuhi ketentuan pasal 1 ayat 2 dan pasal 25 ayat 4 Undang-Undang nomor 13 tahun 2016 tentang paten. Sehingga permohonan paten P0020106949 ini ditolak. Pertimbangan hukum. 1. Menimbang bahwa permohonan paten ini telah ditolak permohonan paten pada tanggal 11 Juli 2024 dari permohonan banding atas penolakan permohonan paten nomor P00202106957 dengan seleksi transformasi fisik dalam proyek video diajukan pada tanggal 9 Oktober 2024 sehingga permohonan banding masih dalam jangka waktu banding terhadap penolakan sesuai dengan ketentuan pasal 68 ayat 1 Undang-Undang Paten. 2. Menimbang bahwa spesifikasi paten yang menjadi objek penolakan sebagaimana disampaikan pada surat pemberitahuan penolakan paten nomor HKI tanda punggung 3 tanda punggung KI titik 05 titik 01 titik 08 tanda punggung TP tanda punggung P 00202106957 tanggal 11 Juli 2024 sebagai objek banding ialah spesifikasi paten yang disampaikan pemohon melalui surat nomor NP DPT 23111311 tanggal 6 November 2023 dengan judul seleksi transformasi implisit dalam pembulian video dengan rincian yang terdiri atas seleksi 75 halaman, klaim 1 sampai dengan abstrak dan gambar 1 sampai dengan 3. Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh majelis banding sebagai berikut. A. Klaim-klaim yang menjadi objek penolakan sebagaimana disampaikan pada surat selanjutnya pada tanggal 11 Juli 2024 ialah klaim 1 sampai dengan klaim 7 dianggap dibacakan. B. Setelah dilakukan pemeriksaan substantif oleh majelis banding terhadap klaim 1 sampai dengan klaim 7 dapat disampaikan hasil pemeriksaan substantif sebagai berikut. 1. Analisa kejelasan klaim. Klaim 1 sampai dengan klaim 3 dikategorikan sebagai klaim metode untuk mendekodekan data lingkup perlindungan yang diinginkan dari klaim 1 sampai dengan klaim 3 dinilai jelas dan didukung oleh deskripsi. Klaim 4 sampai dengan klaim 6 dikategorikan sebagai klaim piranti untuk pengkodian data lingkup perlindungan yang diinginkan dari klaim 4 sampai dengan klaim 6 dinilai jelas dan didukung oleh deskripsi. Klaim 7
dikategorikan sebagai klaim media penyimpanan yang dapat dibaca komputer. Klaim tersebut didefinisikan sebagai klaim tipe spesifik terkait invensi yang diimplementasikan komputer, sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis pemeriksaan substantif paten. Lingkup perlindungan yang diinginkan dari klaim dinilai jelas dan komprehensif. Oleh karenanya, majelis banding menilai bahwa klaim 1 sampai dengan klaim dinilai jelas dan komprehensif, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 25 ayat 4 Undang-Undang Paten. Selanjutnya, lingkup invensi sesuai dengan klaim 1 sampai dengan klaim 7 dinilai tidak diperluas dengan lingkup invensi saat pertama kali diajukan, sehingga tidak bertentangan dengan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Paten. 2. Analisa kebaruan inventif dan keterapan dalam A. Dokumen pembanding yang digunakan dalam pemeriksaan pembaruan langkah inventif dan keterapan dalam dia D1 tidak dikatakan. Kemudian D2 yaitu WO 2020180162 kategori A1. D3 AU 2018-202742 kategori A1. Berdasarkan dokumen pembanding D1 sampai dengan D3 tersebut di atas, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut. D1 merupakan dokumen pembanding terdekat. D1 tidak mengungkapkan perihal penentuan apakah ukuran blok transformasi saat ini memenuhi ambang batas ukuran, di mana ukuran blok transformasi saat ini memenuhi ambang batas ukuran, di mana ukuran blok transformasi saat ini lebih besar dari atau sama dengan 4 dan kurang dari atau sama dengan 16. Dan responsif terhadap penentuan bahwa ukuran blok transformasi saat ini memenuhi ambang batas ukuran dan bahwa blok audio saat ini dipartisi menggunakan ISP, memilih DST tertentu dari satu atau lebih DST sebagai jenis transformasi yang dipilih, di mana pemilihan DST tertentu terdiri dari memilih DST tertentu terlepas dari mode prediksi intra yang dipilih untuk prediksi blok sedikit saat ini, mana DST tertentu adalah DST. Pengungkapan D1 berkaitan dengan jenis transformasi untuk blok yang dipartisi menggunakan ISP yang dipilih berdasarkan mode prediksi intra yang digunakan untuk memprediksi blok tersebut, di mana jika intra subparatif superficial space fiber tidak sama dengan ISP no-strip dan seterusnya. Tabel dapat sampai dengan 5. Yang tergantung pada intra web mode yang tidak mensyaratkan secara spesifik bahwa pemilihan jenis transformasi tergantung pada mode prediksi. Setiap modifikasi dari D1 yang memiliki jenis transformasi memakai terlepas dari mode prediksi akan bertahan secara langsung dengan subject matter yang diklaim tentang pemilihan jenis transformasi terlepas dari mode prediksi sebagaimana dinyatakan oleh klaim. Dengan demikian, D1 tersebut tidak mengungkapkan solusi-solusi teknis dari klaim-klaim ahli yang terdiri atas klaim 1, klaim 4, dan klaim, sehingga klaim-klaim tersebut dinilai baru. Karena itu, klaim-klaim turunan yang terdiri atas klaim 2 sampai dengan klaim 3 dan 5 sampai dengan klaim 6 juga dinilai baru. Fitur-fitur teknis yang tidak diungkapkan pada dokumen-dokumen pembanding tersebut dinilai tidak dapat dibuka oleh orang yang aktif dalam bidangnya melalui pengungkapan yang ada pada dokumen-dokumen pembanding, baik secara sendiri ataupun mengkombinasikan, sehingga subjek matter intervensi sesuai dengan klaim 1 sampai dengan klaim 7 dinilai baru dan mengandung angka inventif berdasarkan dokumen pembanding tersebut. Oleh karenanya, majelis banding menilai bahwa klaim 1 sampai dengan klaim 7 dinilai baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri,
sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 1 per 5 pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia 13 tahun 2016 tentang paten. 4. Menimbang bahwa berdasarkan data dan fakta sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 3 di atas, Majelis Banding berkesimpulan tentang permohonan banding atau registrasi dokumen 8 garis miring KPB garis miring 10 tahun 2024 atas penolakan permohonan paten nomor P 002-021-6957 dengan judul seleksi transportasi implisit dalam pembuktian video terhadap PET 1 sampai dengan PET 7 dinilai telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat 1, pasal 5, pasal 7, pasal 8, dan pasal 25 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia tahun nomor 13 tahun 2016 tentang Memutuskan bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari data dan fakta tersebut di atas, Majelis Banding Paten Komisi Banding Paten Republik Indonesia memutuskan 1. Menerima klaim 1 sampai dengan klaim 7 dari permohonan banding nomor registrasi 28 dari KBP garis Romawi dari 2024 atas penolakan permohonan paten nomor P00-2021-06947 dengan judul seleksi dan formasi implisit dalam pembuatan video, di mana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaku. 2. Meminta Menteri Hukum Republik Indonesia untuk menindaklanjuti hasil putusan majelis banding ini dengan menerbitkan sertifikat paten. 3. Meminta Menteri Hukum Republik Indonesia untuk mencatat dan mengumumkan hasil putusan majelis banding ini melalui media elektronik atau telepon. Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis banding paten Komisi Banding Paten pada sidang terbuka untuk umum hari Kamis tanggal 12 Maret 2026 dengan Ketua Majelis Banding M.A. Dudukusti STMN dan anggota Majelis Banding sebagai berikut: Insinyur Otman Togatoro, Dr. Bambang Widiatmoko M.Engineering, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Khalid SSI MSc Engineering, dan Adi Suparto SHMH dengan dibantu oleh Sekretaris Komisi Banding Majenti Puspowili SH MSI serta dihadiri oleh pemohon dan termohon. Jakarta 12 Maret 2026, tanda tangan. Demikian sidang pembacaan putusan dan sidang terbuka dinyatakan ditutup. Sidang pembacaan putusan banding penolakan telah ditutup oleh majelis dan dinyatakan selesai. Majelis meninggalkan ruangan sidang, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan dulu kembali dan dipersilakan untuk tinggal sebuah sidang. Terima kasih.